Wa man syariba dawaan fantafa'a bihi wa zanna anna manfa'atahu likirahatid dawa'i fatanawala ma yukrihul muzaqu ghalatun. Barang siapa yang ketika meminum obat maka obat itu terasa manfaat dengannya, dan dia menyangka bahwa manfaat daripada obat itu karena dia terdapat pahitnya obat, maka itu adalah sangkaan yang salah. Bal naf'uhu fi khasiyatin fid dawa'i yaqifu 'alaihal attiba'u. Akan tetapi manfaat daripada obat itu adalah terdapat pada satu khasiat yang hanya diketahui oleh dokter-dokter. Artinya ini, mungkin kita bertanya-tanya, untuk apa kita lapar? Yang ada hanya menyiksa jiwa saja, hanya menyiksa perut saja. Jadi orang yang beranggapan seperti itu bagaikan anak kecil yang ketika minum obat, yang dia lihat hanya dari sudut pandang pahitnya obat saja, tidak melihat dari sudut pandang khasiat daripada obat itu sendiri. Maka jangan sampai sangkaan kita setara dengan sangkaan anak kecil. Wa nashrahu laka fil ju'i fawaidah. Maka oleh karena demikian kami jelaskan kepada kalian tentang faedah-faedah daripada lapar. Maka Imam Al-Ghazali perlu menjelaskan faedah daripada lapar supaya kita jangan berburuk sangka dengan anjuran beliau yang telah lalu. Al-ula, faedah yang pertama, sifaul qalbi wa iqadul qarihati wa infazul basirati. Faedah daripada lapar yang pertama, dapat membersihkan hati, menundukkan anggota, dan tembus mata batin hati. Basirah artinya penglihatan hati. Jadi faedah yang pertama, ketika kita lapar, hati kita bersih dan anggota kita patuh kepada perintah Allah Subhanahu wa taala. Wa infazul basirati, dan hati kita bisa melihat sesuatu daripada penciptaan Allah berupa hikmah-hikmah. Sehingga Ibnu Abbas berkata, man syaba'a wa nama qasa qalbuhu. Barang siapa yang kenyang dan kemudian dia tidur, maka keraslah hatinya. Jadi kalau kita sudah makan, kenyang, kemudian tidur, maka hati kita akan keras. Oleh karena demikian, ada beberapa orang yang kadang-kadang setelah makan itu berjalan 100 meter ataupun berlari 100 meter untuk menghilangkan lemak-lemak dari kekenyangan tersebut, kemudian baru tidur. Wa qala Shibli, berkatalah Syekh Shibli, ma ju'tu lillahi yauman, tidaklah aku lapar karena Allah satu hari, terkecuali aku melihat dalam hatiku satu pintu yang terbuka daripada hikmah dan ibrah, sesuatu yang tidak pernah aku lihat sama sekali. Jadi Imam Asy-Syibli ketika beliau lapar pada suatu hari, di hari itu beliau banyak mendapatkan hikmah-hikmah dan banyak mendapatkan ibrah-ibrah, pelajaran-pelajaran dari sesuatu yang dia lihat. Jadi ketika kita lapar, ainul basirah kita terbuka, mata batin kita terbuka, tapi bukan terbuka untuk bisa melihat hantu. Ketika saya di Bogor dulu, ada kawan saya, dia bisa membuka mata batin. Di atas ada tingkat 3, di atas tingkat 3 itu setiap hari libur dia bisa membuka mata batin santri, sehingga santri itu bisa melihat alam jin, bukan alam malakut.
Kalau alam malakut itu alam gaib berupa apa namanya hikmah-hikmah dari penciptaan Allah. Tapi kalau ini membuka mata batin alam jin. Tadi yang dimaksudkan di sini bukan alam jin, tetapi hikmah-hikmah dan ibrah-ibrah dari sesuatu yang kita lihat. Di seseorang ketika hatinya keras, maka mata batinnya tidak terbuka. Sebagaimana yang tertera dalam surat Al-A'raf kalau nggak salah saya. Ketika seseorang itu terkunci mata batinnya, mata hatinya, lahum a'yunun la yubsiruna biha wa lahum adhanun la yasma'una biha. Orang yang terkunci mata hatinya, maka dia tidak bisa melihat sesuatu hikmah yang dia lihat. Artinya ketika kita melihat orang yang sakit, tidak akan muncul rasa kasih sayang dan iba kepada orang tersebut, karena hati kita sudah keras. Walahum adzanun la yasma'una biha. Dia punya telinga tapi dia tidak bisa mendengar. Artinya ketika kita mendengar nasihat-nasihat daripada para ulama, maka nasihat tersebut tidak akan membekas dalam hati kita. Itu disebabkan oleh hati yang sudah keras. Dan penyebab kerasnya hati gara-gara banyak makan. Maka faedah daripada orang-orang yang lapar bisa bersih hati dan tunduk anggota dan tembus mata batin untuk melihat hikmah-hikmah daripada apa saja yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala.